Kami sama sekali tidak takut kepada Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari. Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 20. Namun dalam keadaan yang sangat bingung tangannya telah ditarik oleh Narawangsa karena api telah membakar hampir seluruh bagian rumahnya. Demikian ia bergeser, maka langit-langit pun telah runtuh. Nyai Wijisari tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh suaminya. Hampir di luar kesadarannya. Nyai Wijisari tidak menolak ketika tangannya ditarik terus menjauhi api yang menjadi semakin gemuruh menelan rumahnya dan isinya, termasuk bayinya. Namun akhirnya Nyai Wijisari mengetahui bahwa di hari berikutnya suaminya telah mengambil tubuh anaknya yang hangus dan dibawanya pergi. Orang-orang yang menyaksikannya tidak dapat berbuat banyak. Menurut keterangan tetangga-tetangganya, Lembu Irit yang juga mengalami luka bakar itu, sama sekali tidak mau berbicara sepatah kata pun. Baru kemudian, ketika ia memerintahkan beberapa orang anak buahnya menelusuri kepergian Lembu Irit, maka orang-orangnya itu pun menemukan Lembu Irit itu di kaki Gunung Lawu dan bergelar Kiai Banyu Bening. Namun laporan dari pengikutnya yang telah pergi ke kaki Gunung Lawu yang terdahulu, mengatakan bahwa anaknya yang meninggal itu telah dibuatkan sebuah tugu dan di atasnya diletakkan batu nisan kecil oleh bekas suaminya, Lembu Irit. Nyai Wijisari menarik nafas dalam-dalam. Jika hal itu benar, maka agaknya Lembu Irit juga merasa getir karena kematian anaknya. Bahkan seperti yang dilaporkan oleh pengikutnya itu, bahwa Kiai Banyu Bening telah membuat satu upacara yang gila. Upacara dengan mengorbankan bayi yang sebenarnya. Ia memang gila, desis Nyai Wijisari. Namun setelah peristiwa itu lama sekali terjadi, Nyai Wijisari itu dapat melihat dengan lebih baik dari jarak yang cukup jauh. Namun setiap kali terbersit penyesalan di dalam hatinya, maka Nyai Wijisari tentu menghibur dirinya bahwa peristiwa yang memang akan terjadi itu tentu akan terjadi juga. Dalam pada itu, Kiai Narawangsa yang melihat Nyai Wijisari selalu merenung, tidak terlalu sering menegur. Namun beberapa kali ia mengatakan bahwa mereka akan segera berangkat ke kaki Gunung Lawu untuk melihat dan sekaligus memiliki padepokan tempat anaknya itu dikuburkan. Tetapi Kiai Narawangsa tidak tahu bahwa yang direnungkan oleh Nyai Wijisari tidak sekedar kerinduannya kepada anaknya yang sudah tidak ada serta keinginannya merambah daerah baru. Tetapi peristiwa yang telah terjadi itu justru selalu membayanginya. Hatinya. Lembu Irit memang seorang yang sering membohonginya. Ia sering berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya. Tetapi bukan seharusnya Wijisari itu menyakiti hatinya terlalu dalam. Bahwa ia membawa Narawangsa ke rumahnya itu sama artinya bahwa ia telah menikam punggung Lembu Irit. Ketika sekelompok orang yang ditugaskan pergi ke kaki Gunung Lawu untuk yang kedua kalinya datang, maka Nyai Wijisari pun segera memanggil mereka. Bersama Kiai Narawangsa maka Nyai Wijisari telah menerima kelima orang yang baru datang dari kaki Gunung Lawu itu. Apa yang kalian lihat dan apa yang telah kalian dengar? Bertanya Kiai Narawangsa. Orang tertua yang memimpin kelompok itu telah memberikan laporan tentang perjalanannya. Ia pun telah melaporkan pula, bahwa ia telah melihat keadaan serta isi padepokan itu. Kau masuk ke padepokan? Bertanya Nyai Wijisari. Ya Nyai. Meskipun kami berdua waktu itu tidak berhasil menemui Kiai Banyu Bening. Kau lihat sebuah tugu yang di atasnya terdapat batu nisan kecil? Bertanya Nyai Wijisari pula. Ya, Nyai. Tugu dan nisan kecil itu masih ada di halaman. Nyai Wijisari menarik nafas dalam-dalam. Setelah kematian bayinya itu, Nyai Wijisari tidak lagi mempunyai keturunan. Kematian anakku itu adalah kutukan bagiku sebagai seorang perempuan, berkata Nyai Wijisari di dalam hatinya. Namun untuk beberapa lama Nyai Wijisari dapat menyembunyikan kegelisahannya itu. Ia telah memasuki satu dunia yang hitam dan gelap. Berkuda di malam hari melalui jalan-jalan panjang, padang-padang rumput dan padang perdu yang luas. Jalan-jalan sempit di pinggir hutan. Sudah berapa kali ujang pedangnya menikam dada orang yang tidak mau menyerahkan harta bendanya. Sudah berapa kali tajam pedangnya menebas leher orang yang mengadakan perlawanan ketika ia merampok bersama Kiai Narawangsa yang kemudian dianggapnya sebagai suaminya. Tetapi bagaimanapun juga hidup tanpa keturunan adalah seperti sebatang pohon yang tidak berbuah. Kering. Keterangan pemimpin kelompok yang pergi ke kaki Gunung Lawu itu seakan-akan telah mendesak Nyai Wijisari untuk segera berangkat mengambil padepokan itu.
Rasa-rasanya anaknya itu sudah terlalu lama merengek sambil menjulurkan kedua tangannya. Baik, baik. Aku akan segera datang, Der. Nyai Wijisari berkata di dalam hatinya. Keterangan pemimpin kelompok pertama dan kelompok kedua yang hampir bersamaan itu, telah mendorong Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari untuk segera berangkat. Ketika segala persiapan sudah dianggap cukup, maka Kiai Narawangsa telah memerintahkan sekelompok orang untuk pergi mendahului ke kaki Gunung Lawu. Mereka harus membangunkan landasan bagi seluruh kekuatan yang akan pergi dan kemudian mengambil padepokan di kaki Gunung Lawu itu. Tetapi Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari tidak pergi berdua saja bersama-sama dengan para pengikutnya. Kiai Narawangsa telah mengajak adiknya serta beberapa orang saudara seperguruannya. Dua orang anak adiknya itu, yang seakan-akan telah diangkatnya menjadi anaknya, akan ikut pula bersama mereka. Dua orang anak muda yang telah ditempa dengan keras sehingga keduanya telah menjadi anak muda yang berilmu tinggi. Gunasraba, berkata Kiai Narawangsa kepada adiknya, jika aku sudah mendapat daerah baru, maka aku serahkan padepokan ini kepadamu. Karena itu, aku minta bantuanmu untuk menemukan daerah baru itu. Kenapa Kakang tinggalkan padepokan yang telah mapan ini? Di padepokan yang berada di kaki Gunung Lawu itu terdapat makam anak Nyai Wijisari. Ia merindukannya dan ingin selalu dekat dengan anaknya itu. Bagaimana dengan pemimpin padepokan itu? Bertanya Gunasraba. Namanya Kiai Banyu Bening. Ia adalah bekas suami Wijisari, yang dahulu namanya Lembu Irit. Kita harus merebut padepokan itu dan sekaligus membunuhnya. Gunasraba mengangguk-angguk. Katanya, baik Kakang, jika itu yang kau maui. Aku akan mengajak dua orang saudara seperguruanku. Anak-anak dan beberapa orang sahabat dan kepercayaanku. Jika kelak aku memimpin padepokan ini, maka setidak-tidaknya mereka akan dapat menumpang tidur dan makan di sini di sela-sela petualangan mereka. Kau sendiri, sudah waktunya untuk menghentikan petualanganmu dan menetap di sebuah padepokan. Nah, sebentar lagi kau akan mendapat kesempatan. Gunasraba tertawa. Katanya, mudah-mudahan aku kerasan tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Kau harus mencobanya, berkata Kiai Narawangsa. Gunasraba tertawa semakin keras. Katanya, padepokan ini akan menjadi sarang serigala yang ganas. Padepokan ini akan menjadi semakin menakutkan. Terserah saja kepadamu nanti, sahut Kiai Narawangsa. Di hari-hari terakhir, Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari menjadi semakin sibuk mempersiapkan diri. Kita tinggal menunggu laporan dari orang-orang yang sedang membuat landasan sebelum kita menyerang padepokan yang dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu, berkata Kiai Narawangsa kepada adiknya itu. Nyai Wijisari hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk menunggu laporan dari sekelompok orang-orangnya yang telah lebih dahulu pergi ke kaki Gunung Lawu. Ia mulai mendesak Kiai Narawangsa untuk berangkat tanpa menunggu lebih lama lagi. Kita akan dapat berselisih jalan dengan orang yang akan memberikan laporan kepada kita. Selain itu, kita memang memerlukan seseorang yang akan menuntun perjalanan kita agar tidak diketahui lebih dahulu oleh orang-orang Banyu Bening. Nyai Wijisari masih mencoba bersabar untuk beberapa hari. Namun akhirnya orang yang ditunggunya itu pun datang juga. Dua orang di antara beberapa orang lebih dahulu. Kami membuat landasan di pinggir hutan, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari mendengarkan laporan kedua orang itu dengan saksama. Bahkan Kiai Narawangsa minta agar adiknya ikut mendengarkannya pula, agar ia dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Ternyata semuanya telah mendukung rencana kita, berkata Kiai Narawangsa, keadaan padepokan Kiai Banyu Bening itu sendiri akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan cepat menguasainya. Tetapi mereka mengawasi keadaan di seputar padepokan mereka dengan ketat, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Apa arti pengawasan yang ketat jika keadaan di dalam padepokan itu rapuh? Bertanya Kiai Narawangsa. Kami tidak melihat kekuatan yang akan dapat mencegah kita, berkata orang itu pula. Pekan ini kita akan berangkat, berkata Kiai Narawangsa. Lalu katanya kepada adiknya, sebagian dari barang-barang kami akan kami tinggal. Pada kesempatan lain, kami akan mengambilnya. Gunasraba mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Sementara kita pergi, biarlah dua orang kepercayaanku menunggui padepokan ini. Mereka akan dapat mencari kawan yang akan dapat dipercaya pula.
Baiklah, berkata Kiai Narawangsa, dengan demikian, maka segala persiapan sudah selesai. Semuanya tinggal menunggu perintah Kakang. Aku ingin berbicara dengan kedua orang anakmu, berkata Kiai Narawangsa. Dua orang anak muda yang bertubuh tegar telah menemui Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari. Dengan nada berat Kiai Narawangsa itu pun berkata, "Aku dan ibumu ingin mengajakmu bertamasya ke kaki Gunung Lawu. Kami sudah menunggu, kapan kita akan berangkat?" "Aku juga sudah hampir tidak tahan," berkata Nyai Wijisari. "Tetapi aku ingin berpesan kepada kalian, bahwa kita akan memasuki daerah berbahaya di kaki Gunung Lawu itu." Kedua orang anak muda itu tertawa. Parung Landung, yang tertua di antara mereka tertawa lebih keras. Katanya, "Bukankah kita ditempa untuk memasuki lingkaran-lingkaran yang paling berbahaya?" Sementara itu, adiknya, Paron Wajah berkata lantang, "Kami sudah siap Paman." "Apakah Paman masih meragukan kami berdua?" "Tidak. Kami sama sekali tidak meragukan kalian. Kami hanya ingin memperingatkan kalian, agar kalian berhati-hati." "Kami akan berhati-hati Paman," sahut Parung Landung. Dalam pada itu maka persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari sudah sampai ke puncaknya. Mereka tinggal menunggu saat yang terbaik untuk berangkat ke kaki Gunung Lawu. Sementara itu, anak-anak muda yang baru memasuki lingkungan padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles dan Ki Warana itu telah berlatih semakin keras. Apalagi dua orang cantrik yang sedang berada di sawah melihat dua orang yang nampak mencurigakan. Dua orang yang agaknya sedang mengamati padepokan yang sedang mengalami perubahan landasan dan tatanan itu. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warana, maka Ki Warana itu pun berdesis. Tidak mustahil bahwa keduanya adalah para pengikut Kiai Narawangsa yang sedang mengamati padepokan kita. Kami juga menyangka demikian, Ki Warana. Baiklah. Kita memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun kita tinggal menunggu, tetapi justru karena itu, kita akan selalu berada dalam ketegangan. Kami akan berusaha untuk mengamati orang-orang yang mencurigakan itu, Ki Warana. Baiklah. Tetapi berhati-hatilah. Seandainya kita menemukan isyarat bahwa mereka memang para pengikut Kiai Narawangsa, kita tidak harus dengan serta-merta bertindak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan cermat sehingga kita tidak justru terjebak. Ya, Ki Warana, jawab kedua cantrik itu. Baiklah. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Lemah Teles dan kawan-kawannya itu. Ki Lemah Teles yang mendapat laporan itu pun kemudian telah membicarakannya dengan Ki Ajar Pangukan, Ki Sambipitu, Ki Jagaprana dan Ki Pandi. Kita harus mengetahui siapakah mereka itu, berkata Ki Pandi. Jika benar mereka adalah pengikut Kiai Narawangsa, maka mereka tentu mempunyai tempat persembunyian di sekitar padepokan ini. Aku akan mencarinya, berkata Kiai Jagaprana. Aku ikut, sahut Ki Sambipitu, biarlah aku mendapat peranan di sini. Tanpa peranan yang berarti, maka aku akan menjadi matahari yang redup sebelum senja. Ki Ajar Pangukan tertawa. Katanya, aku sudah mendapat peranan. Justru peranan terbesar di padepokan ini. Namun dalam pertemuan itu telah disepakati, bahwa Ki Jagaprana dan Ki Sambipitu akan mengamati orang-orang yang mencurigakan itu. Jangan Ki Pandi, berkata Ki Ajar Pangukan, ketika dua orang utusan Kiai Narawangsa menemui Kiai Banyu Bening Ki Pandi duduk bersamaku. Ki Pandi tertawa pendek. Katanya, orang-orang seperti aku ini tentu akan dapat dengan mudah dikenali orang. Kau sendiri yang mengatakannya Ki Bongkok, sahut Ki Ajar Pangukan. Sementara itu, Ki Jagaprana pun berkata, nanti malam, aku akan mulai. Tetapi keduanya tidak dapat dengan serta-merta melakukannya. Mereka harus berbicara dahulu dengan dua orang cantrik yang pernah melihat kedua orang yang mencurigakan itu ketika keduanya berada di sawah. Dari mana mereka datang dan kemana mereka pergi. Dengan bahan itu, maka keduanya akan dapat memperkirakan arah yang akan mereka datangi malam nanti. Tugas yang berbahaya itu memang tidak dapat diserahkan kepada para cantrik. Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya maka tugas itu memang harus dilakukan oleh orang yang berilmu tinggi. Apalagi jika Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari sudah berada di antara mereka. Maka untuk dapat mendekat, diperlukan kemampuan yang tinggi. Untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya, maka Ki Sambipitu dan Jagaprana tidak dengan tergesa-gesa mencari tempat persembunyian orang-orang itu.
Tetapi di hari berikutnya, mereka telah ikut pergi ke sawah. Dengan memanggul cangkul serta memakai caping bambu mereka bersama dua orang cantrik telah pergi ke sawah. Di bawah panasnya matahari yang memanjat semakin tinggi, mereka berendam di air berlumpur sambil mengayunkan cangkul mereka. Sebenarnya, mereka melihat dua orang yang mencurigakan lewat meniti pematang. Mereka memang hanya berjalan melintas. Tetapi keduanya mengamati padepokan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana memperhatikan arah kemana mereka pergi. Tidak terlalu jauh dari padepokan mereka berjalan melingkar. Juga masih meniti pematang. Mereka berjalan menjauh, kemudian memutar kembali ke arah hutan kaki pegunungan. Kita akan melihat malam nanti, apa yang ada di hutan itu, desis Ki Jagaprana. Kita sudah dapat menduga, di mana mereka bersembunyi, berkata Ki Sambipitu. Ya. Asap itu. Ternyata mereka memang dungu. Atau kita yang dungu, jika kita begitu saja percaya, bahwa mereka memang berada di sekitar perapian itu. Keduanya mengangguk-angguk. Ki Sambipitulah yang kemudian berkata, baiklah. Biarlah malam nanti kita akan membuktikannya. Seperti yang direncanakan oleh kedua orang itu, maka ketika senja turun, keduanya pun telah bersiap. Demikian gelap menyelimuti padepokan itu, maka mereka berdua telah keluar lewat regol butulan untuk melihat-lihat hutan lebat di kaki Gunung Lawu itu. Dengan hauhati keduanya kemudian menyusuri pinggir hutan. Yang menjadi sasaran utama adalah arah asap yang mereka lihat mengepul itu. Ternyata orang-orang itu memang kurang berhati-hati. Malam itu mereka juga membuat perapian untuk melawan dingin meskipun tidak begitu besar. Mereka memang sudah berusaha untuk melindungi nyala api perapian itu dengan bebatuan. Namun warna merah yang menapak pada batang-batang pepohonan masih juga dapat dilihat oleh Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana. Ternyata tidak terlalu sulit, desis Ki Jagaprana. Ki Sambipitu tidak menjawab. Namun mereka telah merayap semakin mendekati orang-orang yang berada di sekitar perapian. Namun yang dilihat oleh kedua orang itu bukan sekedar perapian. Ternyata mereka melihat berbagai macam bahan dan peralatan yang teronggok tidak terlalu jauh dari tempat mereka membuat perapian. Ki Sambipitu memberi isyarat kepada Ki Jagaprana untuk melihat benda-benda yang teronggok di antara pepohonan hutan itu. Keduanya mengangguk-angguk meskipun mereka tidak saling berbicara. Mereka melihat potongan-potongan dan anyaman bambu, tali ijuk dan seonggok batang ilalang. Di dalam hati mereka berkata, orang-orang ini tentu akan membuat gubuk yang cukup besar. Apalagi, mereka juga melihat sebidang tanah yang sudah dibersihkan, siap untuk membangun sebuah gubuk. Beberapa saat kedua orang itu mengamati lingkungan itu. Baru kemudian, Ki Sambipitu telah memberikan isyarat, agar mereka meninggalkan tempat itu. Demikian keduanya menjauhi tempat itu, maka Ki Sambipitu pun berkata, nampaknya mereka akan membuat sebuah pesanggrahan. Ya. Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Tentu bagi Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari. Sedangkan yang lain akan dapat berada di sembarang tempat. Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Katanya, menilik tempat yang dipersiapkan, tentu banyak orang yang akan datang. Tentu akan meriah, desis Ki Sambipitu. Mudah-mudahan kerajaan Ki Lemah Teles tidak segera berakhir. Demikian mereka sampai di padepokan, maka keduanya pun segera menceritakan kepada orang-orang tua yang berilmu tinggi, yang memang menunggu kedatangan Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana. Menarik sekali, desis Ki Ajar Pangukan, karena itu, maka kita harus benar-benar bersiap untuk menyambut kehadiran mereka. Kita tidak tahu pasti, berapa besar kekuatan mereka, sehingga karena itu, maka yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan kekuatan penuh untuk menyambut mereka. Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari tentu sudah bersiap-siap pula. Besok mereka tentu sudah akan mendirikan gubuk itu. Sehingga dalam 2-3 hari lagi, Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari tentu sudah akan datang. Baiklah, berkata Ki Lemah Teles, kita akan bersiap untuk menyongsong kehadiran tamu-tamu Kiai Bayu Bening itu. Karena itu, sebaiknya penyambutan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening sendiri. Ki Ajar Pangukan tertawa. Katanya, sekarang sudah ada pimpinan baru di padepokan ini. Karena itu, biarlah pemimpin baru itu bekerja. Kita justru akan menguji, apakah pemimpin yang baru ini menjadi lebih baik atau tidak. Baiklah, berkata Ki Lemah Teles, jika ternyata pimpinan yang baru ini lebih buruk, biarlah ia dicampakkan keluar dari padepokan ini.
Jangan merajuk, desis Ki Pandi, jika kurang baik, justru harus diperbaiki. Kenapa bukan kau saja yang menjadi pemimpin di sini, bongkok buruk? Ki Pandi pun tertawa pula. Demikian pula Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana. Tetapi mereka tidak menyahut lagi. Demikianlah yang dilakukan oleh para cantrik dan anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu sehari-hari adalah menempa diri dalam olah kanuragan. Anak-anak muda yang berlatih bersama Manggada dan Laksana itu pun serba sedikit telah memiliki pengetahuan bagaimana mereka harus bermain dengan senjata, meskipun senjata utama mereka adalah tombak pendek dan pedang. Namun dengan tombak pendek dan pedang, mereka telah berlatih mempergunakannya untuk melawan jenis-jenis senjata-senjata yang lain. Mereka telah belajar bagaimana mereka mempergunakan senjata mereka untuk melawan yang kadang-kadang aneh. Dalam pada itu di malam berikutnya, Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana telah kembali melihat-lihat orang-orang yang berada di hutan itu. Seperti yang diduga oleh Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana, maka orang-orang itu sudah mendirikan sebuah gubuk. Tidak terlalu dekat dengan bibir hutan. Tetapi sedikit ke tengah sehingga terlindung oleh pepohonan dan pohon-pohon perdu. Bahkan Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana sempat mendengar orang-orang yang memanasi tubuh mereka dengan perapian itu berbincang dengan dua orang yang agaknya baru datang dari padepokan Kiai Narawangsa. Dari mulut mereka, Ki Sambipitu dan Jagaprana mendengar bahwa Kiai Narawangsa akan segera datang. Jika mereka sudah ada di gubuk itu, maka tugas kita menjadi bertambah berat, karena Kiai Narawangsa dan Nyi Wijisari tentu memiliki ketajaman pendengaran dan penglihatan. Penglihatan kita sudah cukup. Kita tinggal menghitung berapa besar jumlah mereka, sehingga akan dapat kita pergunakan sebagai perbandingan. Ki Sambipitu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, kita akan berusaha melihat sebuah iring-iringan yang memasuki hutan itu. Bukankah itu lebih mudah daripada kita datang ke tempat ini pada saat Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari sudah berada di sini? Siang malam kita mengamati tempat ini. Di siang hari kita dapat berada dan bekerja di sawah. Tetapi di malam hari kita memang harus menyediakan waktu yang khusus, jawab Ki Sambipitu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, kita dapat melakukannya bergantian. Di siang hari biarlah para cantrik yang bekerja di sawah melakukannya. Tetapi Ki Warana harus memilih cantrik yang terbaik. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Warana dan Ki Lemah Teles, maka mereka pun menyepakatinya. Sejak hari itu, maka tidak semua cantrik dibenarkan pergi ke sawah di dekat hutan yang menjadi landasan kekuatan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari. Jika aku yang melakukannya, berkata Ki Lemah Teles, aku akan memilih tempat yang agak jauh. Bibir hutan itu terlalu dekat dengan sasaran mereka. Yang melakukan bukan Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari sendiri. Tetapi para cantriknya yang tentu mempunyai wawasan yang lebih sempit dari keduanya, sahut Ki Jagaprana. Dengan demikian, maka ketegangan menjadi semakin meningkat di padepokan Ki Lemah Teles itu. Setiap orang benar-benar harus bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Pada hari-hari terakhir, anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu telah berlatih mempergunakan busur dan anak panah. Mereka harus mempergunakan ketika orang-orang yang menyerang padepokan itu mulai mendekat. Jika di siang hari para cantrik yang bekerja di sawah dipilih cantrik yang terbaik, karena mereka bertugas mengamati landasan bagi orang-orang Kiai Narawangsa, maka di malam hari, pengawasan itu dilakukan berganti-ganti oleh orang-orang tua yang berilmu tinggi di padepokan itu. Akhirnya, yang mereka tunggu-tunggu itu pun datang. Justru di malam hari ketika Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana bertugas melakukan pengawasan. Kita pula yang mendapat kesempatan melihatnya pertama kali kehadiran orang-orang itu. Dengan tegang, dari balik gerumbul-gerumbul perdu, kedua orang itu melihat sebuah iring-iringan yang datang menuju ke hutan yang sudah dipersiapkan oleh beberapa orang yang mendahuluinya. Iring-iringan yang panjang itu berjalan menyusuri jalan setapak dalam gelapnya malam. Nampaknya mereka hanya bergerak di malam hari, berkata Ki Sambipitu. Ya. Tetapi aku yakin, mereka membagi orang-orangnya menjadi beberapa kelompok. Ya. Tentu tidak hanya sejumlah itu. Jika hanya sejumlah itu, maka mereka akan dapat dengan mudah kita hancurkan. Tidak usah menunggu mereka menyerang, sahut Ki Sambipitu. Namun tiba-tiba ia pun berbisik, bagaimana jika mereka kita hancurkan esok pagi? Selanjutnya kita menunggu iring-iringan berikutnya dan berikutnya. Begitu mudahnya, sahut Ki Jagaprana.
Seandainya hal itu kita lakukan, pada serangan terhadap kelompok pertama, belum tentu jika kita menemui Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari ada di dalamnya. Sementara itu jika ada seorang saja yang lolos, maka iring-iringan berikutnya tidak akan pernah datang lagi. Tetapi Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari itu akan menjadi seperti api di dalam sekam di waktu-waktu mendatang. Justru pada saat kita sudah tidak berada di padepokan itu, mereka datang dengan membawa orang yang lebih banyak. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Dalam iring-iringan yang mereka lihat di dalam gelapnya malam dari tempat yang tidak terlalu dekat itu, keduanya memang tidak dapat melihat, apakah di dalam iring-iringan itu terdapat seorang perempuan. Menurut dugaan kedua orang itu, maka Nyai Wijisari tentu mengenakan pakaian yang sama dengan laki-laki yang ada di dalam pasukannya. Kedua orang itu pun kemudian telah menunggui jalan yang dilalui iring-iringan itu sampai pagi. Tetapi malam itu tidak ada lagi iring-iringan yang memasuki hutan itu. Biarlah malam nanti orang lain yang mengawasinya, berkata Ki Sambi Pitu. Mungkin sebagian dari mereka akan datang siang hari. Mungkin. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk, tetapi agaknya menurut perhitungan mereka, perjalanan siang hari untuk sebuah iring-iringan yang besar akan sangat menarik perhatian. Kedua orang itu tidak menunggu matahari terbit agar mereka justru tidak terjebak oleh para pengamat yang tentu juga dipasang oleh orang-orang Narawangsa itu. Selagi langit masih gelap, mereka sudah bergerak meninggalkan persembunyiannya kembali ke padepokan. Setelah berbenah diri, maka Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana segera minta Ki Warana dan orang-orang yang berilmu tinggi di padepokan itu berkumpul. Pada umumnya mereka juga bangun pagi-pagi sekali. Dengan singkat Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana telah melaporkan apa yang dapat mereka lihat malam itu. Nanti malam harus ada orang lain yang mengawasi jalan itu, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap tentang mereka. Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Kepada Ki Warana ia berkata, jika demikian, jangan izinkan para cantrik pergi ke sawah. Sangat berbahaya bagi mereka. Orang-orang itu tentu akan mencari keterangan tentang padepokan ini. Jika mereka tahu bahwa sawah tidak jauh dari hutan itu adalah sawah padepokan ini, maka mereka segera mengetahuinya, bahwa orang yang berada di sawah itu adalah cantrik dari padepokan ini. Ki Warana mengangguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, apakah kita tidak perlu mengawasinya di siang hari? Aku kira mereka tidak akan tergesa-gesa membuka benturan kekerasan dengan padepokan ini. Bukankah mereka memerlukan waktu untuk bersiap-siap menghadapi benturan yang lebih besar? Mungkin demikian, Ki Warana. Tetapi mungkin juga tidak. Mungkin mereka sengaja menangkap cantrik itu sebagai tantangan yang terbuka. Bukankah mereka sudah dengan berterus terang menantang kita semuanya dengan mengirimkan utusan sampai 2 kali berturut-turut? Aku kira mereka masih akan mengirimkan utusan lagi untuk meyakinkan bahwa kita benar-benar menolak permintaan mereka. Ki Warana mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan memerintahkan agar para cantrik tidak pergi ke sawah, terutama yang terdekat dengan sisi hutan yang dipergunakan sebagai landasan oleh Kiai Narawangsa itu. Namun dalam pada itu, Ki Lemah Teles itu pun berkata, tetapi biarlah aku sendiri yang akan pergi ke sawah itu. Sendiri, bertanya Ki Warana. Iya, kenapa? Tidak akan melarikan diri. Aku akan pergi bersama Ki Lemah Teles. Mungkin aku tidak berarti apa-apa dalam olah kanuragan. Tetapi aku kira aku dapat berlari lebih cepat dari orang lain. Orang-orang tua yang berilmu tinggi itu tersenyum. Ki Ajar Pangukan itu pun berkata, bukankah aku juga dapat pergi ke sawah itu? Jangan kau dan jangan si bongkok buruk. Kalian berdua sudah dikenali oleh utusan Kiai Narawangsa. Sementara itu, Ki Warana juga sudah dikenali pula. Karena itu, biarlah aku pergi sendiri. Yakinlah, tidak akan ada persoalan apa-apa. Tetapi Ki Sambi Pitu dan Ki Jagaprana tidak mau membiarkan Ki Lemah Teles pergi sendiri. Karena itu, maka Ki Sambi Pitu itu pun berkata, baiklah. Biarlah aku dan Ki Jagaprana yang ikut pergi ke sawah. Tetapi janji, tidak lebih sampai tengah hari. Semalam kami berdua semalam suntuk tidak memejamkan mata. Bukankah sudah terbiasa bagi kalian berdua, desis Ki Lemah Teles? Ki Sambi Pitu tersenyum. Namun katanya, tetapi aku akan menolak jika di tengah sawah nanti aku ditantang berperang tanding. Persetan kau, geram Ki Lemah Teles, aku tidak akan menantangmu. Tetapi aku ingin langsung menebas lehermu dengan cangkul.
Yang mendengarnya justru tertawa. Baiklah, berkata Ki Lemah Teles, biarlah aku berbenah diri. Di saat matahari naik, aku akan pergi ke sawah bersama Ki Sambipitu dan Ki Jagaprana. Tetapi selama ketiga orang itu bekerja di sawah, mereka tidak melihat iring-iringan yang datang dan menuju ke arah sisi hutan yang sudah dipersiapkan itu. Malam berikutnya, Ki Pandi dan Ki Ajar Pangukanlah yang mendapat giliran untuk mengamati sisi hutan itu. Seperti malam sebelumnya, maka keduanya memang melihat sebuah iring-iringan yang berjalan menuju ke landasan bagi orang pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari itu. Bahkan pada malam ketiga, masih juga datang iring-iringan berikutnya. Mereka membawa beberapa ekor kuda tunggangan dan beberapa ekor kuda beban. Agaknya banyak barang dan barangkali persediaan makanan yang mereka bawa. Ya, segala sesuatunya yang akan terjadi sebaiknya segera terjadi. Semakin cepat semakin baik, berkata Ki Ajar Pangukan, kehadiran orang sebanyak itu akan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan di padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini. Jika persediaan makan mereka habis, maka mereka tentu akan lari ke padukuhan. Kecuali keadaan padukuhan itu akan menjadi resah dan bahkan lebih dari itu, maka mereka akan mendengar bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi. Ketika hal itu kemudian dibicarakan di padepokan, maka Laksana yang ikut mendengarkannya menjadi gelisah. Kenapa kau? Laksana, bertanya Manggada. Kehadiran sekian banyak laki-laki di daerah ini akan sangat berbahaya bagi gadis-gadis. Mereka tidak boleh lagi mandi dan mencuci di tepian. Terutama Delima, desis Manggada. Bukan hanya Delima, sahut Laksana, juga kawan-kawannya. Mereka harus tahu itu. Manggada memang berniat untuk mengganggu Laksana. Tetapi ia melihat kebenaran pendapat Laksana. Apalagi peristiwa yang tidak diinginkan itu hampir saja terjadi justru atas Delima. Karena itu, ketika Laksana mengajak Manggada menemui Delima, Manggada tidak berkeberatan. Tetapi berhati-hatilah, pesan Ki Pandi ketika Manggada dan Laksana itu minta diri, ketahui sajalah, bahwa sisi hutan itu sekarang menjadi landasan para pengikut Kiai Narawangsa dan Nyai Wijisari. Arah yang akan kami tempuh justru berlawanan, Ki Pandi. Iya, aku tahu. Tetapi bukan berarti bahwa kalian tidak mungkin akan bertemu dengan pengikut Kiai Narawangsa yang berkeliaran di sekitar padepokan ini. Iya, Ki Pandi. Sementara itu Ki Lemah Teles pun berpesan. Jangan terlalu lama. Kita masih belum tahu cara apakah yang akan mereka pergunakan. Mungkin mereka justru akan membangun perkemahan di sekitar padepokan ini untuk menutup hubungan padepokan ini dengan dunia di sekitarnya. Cara ini banyak dilakukan untuk memaksa orang yang mereka kepung itu kehabisan persediaan pangan, sehingga mereka akan menyerah. Baik Ki Lemah Teles, jawab Manggada dan Laksana hampir bersamaan. Dengan hati-hati, maka Manggada dan Laksana itu pun telah pergi menemui Delima. Kedatangan Manggada dan Laksana memang mengejutkan. Namun kedua orang anak muda itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang gelisah. Tidak ada apa-apa. Paman Krawangan, berkata Manggada. Kami hanya ingin sekedar singgah. Kalian bawa pesan dari Warana? Tidak secara khusus, Ki Krawangan. Tetapi kami ingin memberitahukan persoalan yang harus mendapat perhatian dari Delima dan kawan-kawannya. Delima, bertanya Ki Krawangan. Iya, Paman. Kami membawa pesan bagi Delima. Sahut Laksana. Manggada menarik nafas panjang. Ia sudah akan membuka mulutnya untuk mengucapkan peringatan bagi Delima dan kawan-kawannya itu lewat Ki Krawangan. Tetapi agaknya Laksana ingin menyampaikannya langsung kepada Delima. Tetapi Ki Krawangan itu memang bangkit berdiri untuk memanggil Delima. Ternyata Delima pun kemudian dengan wajah yang terang bersama ayahnya, ikut menemui Manggada dan Laksana, meskipun wajah itu harus terap menunduk. Laksanalah yang kemudian menceritakan kepada Ki Krawangan dan Delima bahwa telah datang ke lingkungan itu, sebuah gerombolan yang mungkin akan dapat membahayakan Delima dan kawan-kawannya. Untuk sementara kalian tidak usah pergi ke tepian untuk mandi dan mencuci, berkata Laksana selanjutnya. Delima mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Krawangan. Terima kasih, desis Ki Krawangan kemudian, apakah agaknya masih akan terjadi benturan kekerasan? Mungkin, Paman, jawab Manggada.
Namun kemudian anak muda itu pun berkata, tetapi aku mohon paman dan delima tidak mengabarkan kepada siapapun, bahwa kami sudah mengetahui kedatangan gerombolan itu. Kiwarana sampai sekarang masih mengambil jarak dari gerombolan itu. Kiwarana masih berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan gerombolan itu. Ki Krawangan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan memperhatikan pesan itu. Mudah-mudahan Warana dapat menempatkan dirinya dalam satu tatanan baru yang terjadi di padepokan itu. Manggadalah yang kemudian menyampaikan kepada Ki Krawangan bahwa sampai saat terakhir, Ki Warana masih menyatakan kepada orang-orang dari gerombolan itu bahwa Kiai Banyu Bening masih hidup. Apakah Warana sudah berhubungan dengan mereka? Bertanya Ki Krawangan. Mereka telah mengirimkan utusan ke padepokan. Mereka adalah orang-orang yang mendendam Kiai Banyu Bening. Aku tidak mengerti maksud Warana. Seandainya ia mengatakan bahwa Kiai Banyu Bening sudah tidak ada lagi, bukankah tidak akan terjadi permusuhan lagi? Tetapi mereka tidak hanya mendendam kepada Kiai Banyu Bening. Tetapi mereka ingin mengambil padepokan itu. Ki Krawangan mengangguk-angguk. Sementara itu Manggada pun berkata, tetapi sekali lagi kami berpesan, biarlah persoalan itu menjadi persoalan Ki Warana dengan orang-orang gerombolan itu. Ki Krawangan masih mengangguk-angguk. Sementara Manggada merasa bahwa ia tidak akan dapat menceritakan semuanya kepada Ki Krawangan dalam waktu yang singkat. Ketika Manggada menggamit Laksana untuk minta diri, ternyata Laksana tidak menanggapinya. Ia masih saja berbicara tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika Delima dan kawan-kawannya turun ke tepian. Namun dalam pada itu, Ki Krawangan pun berkata kepada Delima, Delima, kau dapat membuat minuman untuk tamu-tamumu. Tidak usah, Paman. Tidak usah, sahut Laksana dengan serta-merta, masih ada beberapa pesan lagi buat Delima. Ki Krawangan tersenyum. Katanya, biarlah nanti setelah menghidangkan minuman, Delima mendengarkan pesan-pesan itu lagi. Ternyata Manggada dan Laksana berada di rumah Ki Krawangan untuk waktu yang agak lama. Mereka menunggu minuman menjadi dingin. Kemudian menghirupnya dengan gula kelapa, dan bahkan kemudian telah dihidangkan pula beberapa potong makanan. Namun Manggadalah yang menjadi gelisah. Ketika ia mendapat kesempatan, ia pun berbisik. Kita harus segera kembali. Kita akan masuk ke dalam sanggar bersama anak-anak muda itu. Tetapi Laksana berdesis. Sekali-sekali kita dapat melepaskan ketegangan-ketegangan yang setiap hari memburu kita. Sebelum kita benar-benar harus bertempur, sebaiknya kita beristirahat barang satu hari. Manggada hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat memaksa Laksana untuk segera kembali ke padepokan. Baru setelah beberapa kali Manggada memperingatkan, maka akhirnya Laksana pun bersedia pula meninggalkan rumah Delima itu. Di perjalanan kembali, Manggada masih saja bersungut-sungut. Mereka telah kehilangan waktu beberapa lama. Seharusnya mereka sudah berada di antara anak-anak muda yang sedang dengan bersungguh-sungguh menempa diri itu. Tetapi Laksana hanya tersenyum-senyum saja menanggapi sikap kakak sepupunya itu. Keduanya sempat menjadi berdebar-debar ketika mereka di tengah-tengah bulak bertemu dengan dua orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menilik sikap dan cara mereka mengenakan pakaiannya, maka keduanya tentu bukan orang yang tinggal di sisi barat kaki Gunung Lawu itu. Tetapi Manggada dan Laksana tidak ingin membuat persoalan. Karena itu, maka ketika mereka berpapasan dengan kedua orang itu, keduanya lebih baik menepi. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.